Baik dimulai ya, silakan Pak Sigit. Assalamualaikum Ibu Tri, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Pak Sigit, alhamdulillah ini pas jam kosong. Gimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Kok Pak Sigit kayaknya kelihatan murung ini, nggak bersemangat, ada apa ya? Iya nih Bu, mohon maaf Bu ya sebelumnya jadi mengganggu waktunya Ibu. Ya nggak apa-apa Pak. Gimana Pak? Jadi begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Mm-mm. Apakah Ibu Tri bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Sigit. Gimana, apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Tri. Masalahnya apa Pak? Coba diceritakan apa yang Pak Sigit rasakan, mungkin saya bisa bantu. Jadi beberapa hari yang lalu Ibu ya, pengawas kan masuk supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Ibu. Oh, Pak Sigit mendapat teguran dari pengawas. Gimana itu Pak, kok bisa mendapat teguran? Apa yang membuat Pak Sigit itu mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, Ibu. Tidak serius yang bagaimana Pak? Nah, pengawas itu mengkritik tentang proses belajar mengajar saya, Ibu. Oh, Pak Sigit dikritik tentang proses belajar mengajarnya. Proses Iya. belajar mengajar yang seperti apa yang dikritik oleh pengawas Pak Sigit? Nah, beliau itu mengkritik seperti keberatan waktu saya mengajar, Ibu, karena tidak pernah menggunakan buku teks itu saat menggunakan proses belajar mengajar itu, Ibu. Pak Sigit tidak menggunakan buku teks. Iya. Lalu gimana respon Pak Sigit dengan teguran atau dari pengawas tersebut? Sejujurnya sih saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Ibu. Jadi bisa dari buku referensi di perpustakaan, yang penting sih mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Ibu. Oh, jadi seperti itu masalahnya ya Pak ya. Iya Ibu. Kalau boleh tahu nih, selama ini Pak Sigit apa yang dilakukan dalam proses belajar mengajar? Ya, yang seperti saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, terus mengajak siswa juga untuk menonton video yang menyenangkan, video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Wah, sebenarnya sangat kreatif sekali ya Pak Sigit ini ya. Iya. Mengapa Pak Sigit itu tidak menggunakan buku teks dalam proses belajar mengajar tersebut, Pak? Menurut saya sih Bu ya, sumber belajar saya itu yang gunakan sudah mudah Bu buat siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Luar biasa. Menurut saya sudah bagus sih Pak ya. Lalu gimana nih hasilnya saat Pak Sigit mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Nah, seperti yang kita tahu kan karakter dan kebutuhan siswa kita berbeda-beda ya Pak ya. Gaya belajar mereka pun berbeda-beda. Betul juga sih Bu ya, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Ibu. Nah, mungkin itu Pak Sigit, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Jadi mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, supaya Pak Sigit itu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, bukan hanya video ataupun referensi buku dari perpustakaan. Saya pikir ada benarnya juga Ibu ya teguran dari pengawas tersebut. Nah, iya Pak, setelah dapat teguran seperti itu dan sekarang sudah bercerita nih, gimana nih perasaan Pak Sigit nih? Kalau perasaannya cukup sedikit lega Ibu ya, tapi terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Ibu. Saya menjadi resah dan menjadi kepikiran Ibu di rumah. Terus terang dalam masalah ini, akibatnya pekerjaan yang lain jadi sedikit terbengkalai Ibu.
Wah, sampai seperti itu ya, Pak, ya? Sampai Iya iya. kepikiran terus gitu ya? Iya. Nah, apa nih yang membuat Pak Sigit itu merasa tidak nyaman setelah kejadian ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman ini karena Bapak pengawas menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah kita, Ibu. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian harinya, Ibu. Gitu. Jadi, Pak Sigit merasa, ini nanti akan ada masalah di kemudian hari, seperti itu Iya, ya, Pak, Ibu. ya? Iya. Oke, baik Pak Sigit, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Sigit merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Sigit tidak menggunakan buku teks, kemudian ditegur oleh pengawas, namun Pak Sigit, malah memberikan argumen, sehingga pengawas tersebut merasa tersinggung, sedikit tersinggung gitu ya, Pak, ya. Iya, Akhirnya, benar. menceritakan kejadian tersebut kepada kepala sekolah, itu ya, Pak, ya? Iya iya, Bu. Kira-kira nanti aku akan dipanggil kepala sekolah nggak, Ibu, ya? Oke, kemungkinan itu bisa saja terjadi sih Pak Sigit. Seandainya itu terjadi, apa nih yang akan Pak Sigit lakukan? Ya, sebelumnya mungkin saya akan merefleksikan dan mempersiapkan diri tentunya, Ibu, ya. Mhm Jika ditegur kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Ya, mhm. mudah-mudahan beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat saya dalam mengajar, Ibu. Ya, pastinya Pak, pasti beliau akan memberikan respon positif insyaallah, mudah-mudahan ya Pak Sigit Iya. ya. Oke baik, nah dari apa yang sudah Pak Sigit sampaikan tadi, apa nih rencana Pak Sigit ke depannya? Ya, saya ke depannya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik untuk saya, Ibu. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Lalu, ada hal lain Pak yang akan dilakukan selain menemui kepala sekolah dan, menyampaikan apa yang sudah terjadi? Nah, saya juga akan menemui pengawas, Bu, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Nah, dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Ibu. Oke, jadi, Pak Sigit akan menemui kepala sekolah dan menemui pengawas untuk meminta saran dari pengawas ya Iya. Pak, untuk proses belajar mengajar yang lebih baik. Baik, lalu bagaimana Pak dengan penggunaan buku teks dan, dalam proses belajar mengajar seperti yang ditanyakan oleh Pak pengawas saat supervisi? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks, Ibu, sebagai sumber belajar dan tetap menggunakan sumber belajar lainnya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadinya nggak terpaku dengan buku teks, tapi dikombinasikan lagi, Bu. Nggak hanya dari video-video yang tadi, Bu, ya. Kita sudah menggunakan buku teks gitu, Ibu. Iya, sesuai dengan kebutuhan siswa kita ya Pak ya, yang Iya, beragam Ibu. ya Pak? Heeh, iya. Iya, luar biasa Pak Sigit. Jadi, langkah yang Pak Sigit ambil ini sudah sangat tepat Pak, saya setuju dengan ide dari Pak Sigit. Syukurlah sekarang saya menjadi lega, Ibu. Karena Iya, jujur ya, saya kemarin itu takut salah ngambil langkah, Ibu, untuk menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak sedikit khawatir takutnya salah langkah, Ibu. ya khawatir untuk, salah langkah gitu ya Pak ya. Nah, iya, Tapi Ibu. sekarang sudah merasa lega ya Pak ya? Alhamdulillah sudah, Ibu. Alhamdulillah kalau Pak Sigit itu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Sigit rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Pak Sigit lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Nah, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, Mhm, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, Ibu, termasuk anjuran dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Ibu. Jadinya anjuran yang dari pengawas nanti saya kombinasikan yang dari pembelajaran yang sebelumnya, Ibu. Gitu. oke luar biasa. Lalu dukungan apa nih, Pak, yang dibutuhkan oleh Pak Sigit untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu dia, Ibu, masih dalam pikiran, Ibu. Mungkin Mhm, saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang serumpun mata pelajaran dengan saya, Ibu. Jadi, mungkin kami bisa saling sama-sama mengingatkan, Ibu. iya saling sharing ya, Pak, Iya, Ibu. kolaborasi juga. Baik, itu ide yang bagus sekali Pak Sigit, semoga dapat segera terselesaikan
Dan Pak Sigit dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, tanpa dihantui rasa yang, tidak enak gitu ya, Pak, ya. Dihantui rasa tidak tenang gitu. Iya Bu, amin. Terima kasih banyak Ibu Tria untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya nih Bu. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin amin, sama-sama Pak Sigit. Tetap semangat ya Pak Sigit ya. Ya Ibu Tri, terima kasih Ibu Tri ya, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yaitu Pak Sigit, coachnya Ibu Tri Sunarsi. Bu Tri sangat memahami jika Gelnis salah satu muridnya berbakat dalam lomba bercerita. Ia mendorong Gelnis untuk mengikuti perlombaan bercerita tingkat kecamatan. Dan sesuai ekspektasi, Gelnis mendapat juara 1 dalam lomba tersebut. Hingga 6 bulan kemudian, Gelnis mendapat undangan untuk lanjut lomba ke tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Gelnis tersebut terbentur peraturan lomba yang hanya memperbolehkan siswa kelas 4 dan kelas 5 untuk mengikutinya, sedangkan sekarang Gelnis sudah kelas 6. Suatu pagi, Bu Tri mendapatkan surat undangan lomba bercerita tingkat kabupaten. Bu Tri membaca juknis dalam surat tersebut. Namun ternyata dalam juknis lomba tersebut, peserta yang mengikuti lomba adalah siswa kelas 4 dan kelas 5. Sehingga ini membuat Ibu Tri sedikit kecewa. Ibu Tri pun ingin menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ia menemui Pak Sigit, rekan sejawatnya yang dianggap mampu membantu memecahkan permasalahan tersebut. Assalamualaikum Pak Sigit, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Tri, selamat siang. Ada yang bisa dibantu Ibu Tri? Gini Pak, saya ada sedikit masalah ini Pak. Oh, masalah apa Ibu Tri? Coba Ibu ceritakan, siapa tahu saya bisa membantunya. Iya Pak, saya masih bingung ini tentang masalah yang saya hadapi. Cari solusi dari masalah ini Pak. Wah, masalah apa Ibu Tri? Sepertinya serius sekali. Iya Pak Sigit, jadi tadi kan saya dipanggil tuh sama kepala sekolah mengenai Gelnis yang tidak bisa ikut lomba yang bercerita kemarin loh Pak. Iya Ibu. Nah ini kan ada undangan dari tingkat kabupaten. Nah dalam undangan tersebut juknisnya itu yang ikut menjadi peserta itu harus kelas 4 atau kelas 5. Nah sedangkan sekarang kan Gelnis sudah naik kelas 6 Pak. Wah, iya ya. Terus yang jadi masalah apa itu Bu ya? Yang jadi masalah ya karena kepala sekolah itu minta saya supaya mengusahakan Gelnis supaya tetap bisa ikut lomba tersebut Pak. Loh, bagaimana caranya itu Ibu? Kata beliau sih dengan tetap mengikut bercerita dan mendongeng. Dan juga undangan tersebut kan memang diperuntukkan untuk pemenang juara 1, 2, 3 tingkat kecamatan kemarin. Memang waktu itu di tingkat kecamatan kan memang Gelnis mendapat juara 1 Pak Sigit. Iya ya, sebenarnya sih alasan kepala sekolah masuk akal ya Bu ya. Iya Pak Sigit, saya juga mikirnya demikian. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan Ibu? Yang jadi pertimbangan saya yaitu tadi Pak Sigit, karena juknisnya itu menyatakan untuk menjadi peserta adalah kelas 4 atau 5. Sedangkan Gelnis ini per Juli kemarin sudah naik kelas 6. Jadi bingung saya Pak. Iya sih Bu ya. Lalu, kira-kira apa yang akan Ibu Tri lakukan? Itu tuh Pak yang masih bikin saya bingung. Apa saya konfirmasi ke panitia ya Pak? Siapa tahu ada dispensasi karena waktu lomba tingkat kecamatan kan Gelnis juga masih kelas 5 sesuai dengan juknis.
dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah baru melaksanakan lomba tingkat kabupaten 6 bulan kemudian. Nah, iya itu Bu, benar, bagus sekali itu Ibu Tri. Namun harus tetap konfirmasi ke kepala sekolah terlebih dahulu Ibu Tri. Oke siap Pak, saya akan menyampaikan ini ke kepala sekolah. Kemudian menghubungi pihak panitia pelaksana lomba untuk menanyakan permasalahan ini. Nah, lalu bagaimana kalau kepala sekolah tidak mengizinkan dan tetap pada keinginannya mengikut sertakan Gelnis dalam lomba tersebut, Ibu? Mudah-mudahan sih kepala sekolah mengizinkan ya Pak ya. Saya akan coba memberi Iya, pengertian Pak kepada kepala sekolah bahwa kita memang perlu konfirmasi dulu kepada pihak panitia daripada nanti memaksakan Gelnis tetap harus ikut tapi pas di tengah jalan malah didiskualifikasi. Kasihan anaknya juga kan Pak. iya Ibu Tri, tepat sekali Ibu Tri. Jadi Ibu Tri konfirmasi ke kepala sekolah terlebih dahulu, memberi pengertian kepada beliau. Kemudian jika beliau mengizinkan, Ibu Tri menghubungi pihak panitia untuk menceritakan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Iya Pak, semoga sesuai yang diharapkan ya Pak ya. Nah, terus bagaimana nih dengan Gelnis sendiri? Apakah Ibu Tri sudah menyampaikan ke Gelnis? Sebenarnya setelah saya mendapatkan surat itu, awalnya masih ragu Pak untuk memberitahukan masalah ini ke Gelnis. Takutnya dianya kecewa juga kan. Nah, Iya Ibu. dia kan sudah berharap sebelumnya Pak. Saya juga sebagai pembimbing selalu memberi semangat. Ayo Gelnis gitu, lanjut kabupaten nih karena kan menang juara kecamatan. Anaknya juga udah sangat bersemangat. Siap Bu, seperti itu kalau saya kasih semangat. Orang Wah, tuanya iya juga Bu. sangat mendukung. Iya Pak, orang tuanya itu mendukung sekali untuk Gelnis maju tingkat kabupaten. Tapi malah akhirnya seperti ini. Oh, bagus sekali sebenarnya Ibu ya. Nah, terus bagaimana Ibu Tri memberi pengertian kepada Gelnis tentang hal ini? Saya kemarin sempat panggil Geni sih, Pak. Saya panggil anaknya, saya minta dia duduk rileks, kemudian saya menyampaikan, saya bacakan surat undangannya dari awal sampai akhir, supaya Gelmis itu tahu isi dari surat tersebut. Dan saya kasih pengertian juga bahwa kami pihak sekolah, guru, kepala sekolah itu tetap mengusahakan untuk dapat mengikut sertakan Gelmis dalam perlombaan itu, Pak. Wah, jadi respon dari Gelnis sendiri itu gimana Ibu? Setelah Ibu mengasih tahu hal tersebut? Ya, alhamdulillah sih Pak, Gelnisnya itu kayak legowo gitu, lapang dada gitu. Jadi Hmm, saya tetap memberikan ujangan kepada Gelnis supaya tetap melakukan persiapan. Siapa tahu setelah menghubungi panitia masih bisa boleh ikut gitu Pak. iya Bu, mudah-mudahan Gelnis nanti bisa ikut ya Bu ya. Iya Pak, amin. Baik Putri, bagaimana perasaan Putri sekarang setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah Pak Sigit, rasanya lega gitu. Saya yakin jadinya untuk melakukan rencana saya ini. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Jika Putri merasa lega, saya tidak sabar nih menunggu kabar baiknya Ibu Tri. Nah, Iya baik Ibu Pak. Tri, kalau begitu kira-kira apa komitmen yang akan Ibu Tri lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan menerima Pak keputusan dari panitia jika Gelnis nanti mendapatkan dispensasi bisa ikut ke tingkat kabupaten dengan segala pertimbangan yang tadi disampaikan kepala sekolah, maka saya akan membimbing dan melatih Gelnis dengan semangat supaya dapat lolos ke tingkat provinsi. Namun jika harus sesuai juknis dan Gelnis tidak bisa lanjut, tentunya saya akan menerima keputusan tersebut dengan legowo Pak, lapang dada gitu. Wah, luar biasa sekali Ibu Tri ini.
Saya yakin nih ada hikmah dari setiap kejadian dan kedepannya kita bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk mengikuti lomba dari kelas rendah dulu Ibu Tri ya, mungkin dari kelas 4 Iya, supaya Pak. bisa lanjut apabila naik ke kelas 5 Ibu Tri. Iya, Jadinya tidak Pak. terhambat seperti ini. Dan mengamati bibit-bibit anak yang berbakat sesuai minat dari kelas rendah Ibu. Jadinya kita jangan berpatokan dari kelas tinggi, tapi kita mulai mengasah bakat itu dari kelas rendah terlebih dahulu. Biar jenjangnya lebih panjang Ibu Tri. Iya, setuju Pak Sigit. Untuk sarannya saya terima kasih nih Pak Sigit untuk saran dan Iya motivasinya. Ibu. Terus itu membuat saya lebih semangat lagi. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Saya sudah lega sekarang Pak Sigit. Saya Iya izin ke Ibu kelas Tri. dulu Pak. Bel masuk sudah berbunyi. Iya Ibu Tri, sama-sama. Semangat Ibu Tri ya. Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Tri.